Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fila Nurfirani Ashara dengan NIM 210211501031 dari kelas B, Prodi Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Makassar. Pembuatan video ini ditujukan untuk melengkapi ujian tengah semester yang telah diberikan. Berikut adalah poin materi yang akan dibahas pada video ini. 1. Proses lahirnya ruang arsitektur. 2. Pengertian arsitektur menurut para ahli. 3. Pengertian arsitektur dan arsitek. Sejarah perkembangan arsitektur. 4. 3 prinsip arsitektur. 5. Fungsi bentuk dan konstruksi. 6. Pola organisasi ruang. 7. Jenis konsep desain dalam arsitektur. Terdapat 4 tahap dalam proses lahirnya ruang arsitektur. Tahap 1. Penciptaan. Adanya hubungan keseimbangan antara manusia dan alam. Tahap 2. Manusia merekayasa alam. Manusia hidup dari alam. Pada siang hari, mereka akan berburu dan pada malam hari mereka berkumpul, memasang api unggun sambil menikmati hasil buruan mereka. Setelah kenyang, mereka butuh istirahat. Mereka memanfaatkan alam sebagai tempat istirahat, seperti goa alam ataupun di atas pohon. Tahap 3. Timbul ilmu rekayasa, disebabkan oleh faktor keamanan, kenyamanan, privasi, religius, dan lain-lain. Sejak timbulnya rekayasa, pemikiran mulai berkembang. Pemikiran manusia primitif didominasi oleh agama. Tahap 4. Lahirnya ruang arsitektur, yang pada awalnya hanya dipengaruhi oleh agama, kemudian merambat ke budaya dan perilaku terhadap alam, sehingga pada akhirnya melahirkan wadah atau ruang arsitektur. Budi Adler Sukada menyatakan, terdapat 2 pendapat yang berbeda mengenai asal-usul arsitektur. Pertama, mengatakan arsitektur pada saat manusia berhasil mewujudkan kehadiran Tuhan di dunia. Atas dasar anggapan tersebut, objek arsitektur yang pertama di dunia adalah bentukan atau konstruksi sebagai tempat pemujaan. Kedua, mengatakan arsitektur pada saat manusia sadar akan kehadirannya di dunia dan mulai terarah pada lingkungannya. Atas dasar hal tersebut, objek arsitektur yang pertama di dunia adalah bentukan-bentukan yang berfungsi sebagai hunian. Berikut terdapat beberapa definisi arsitektur menurut para ahli. Menurut Bokendige Encyclopedia, arsitektur adalah kegiatan mendirikan bangunan dari segi keindahan. Sementara itu, aktivitas mendirikan bangunan dari segi konstruksi disebut dengan ilmu bangunan. Menurut Walter Gropius, arsitektur adalah suatu ekspresi yang paling tinggi di dalam alam pikiran seseorang yang mengandung unsur semangat, kemanusiaan, kesetiaan, dan keyakinan. Menurut Francis D. Kitching, arsitektur adalah membentuk suatu tautan yang mempersatukan ruang, bentuk, teknik, dan fungsi. Menurut Henry McLain-Pound, arsitektur adalah bagian dari pekerjaan manusia dalam membuat suatu guna dan juga untuk menundukkan alam. Menurut Amos Rapoport, arsitektur adalah ruang tempat hidup manusia, yang lebih dari sekedar fisik, tapi juga menyangkut peranata budaya dasar. Peranata ini meliputi tata alur kehidupan sosial dan budaya masyarakat, yang diwadahi dan sekaligus mempengaruhi arsitektur. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arsitektur adalah seni dan ilmu merancang, serta membuat konstruksi bangunan, jembatan, dan sebagainya, metode dan gaya rancangan suatu konstruksi bangunan. Menurut Claudel, arsitektur adalah hasil persepsi dan penghargaan manusia terhadap ruang dan bentuk. Arsitektur. Secara bahasa, arsitektur berasal dari kata arsi yang berarti kepala dan tekton yang berarti tukang. Secara umum, desain arsitektur adalah seni yang dilakukan individu atau kelompok untuk merancang sebuah bangunan yang dihasilkan dari ide dan imajinasi mereka. Sedangkan arsitek adalah seorang ahli di bidang ilmu arsitektur, ahli rancang bangun, atau ahli lingkungan binaan. Dalam arti umum, arsitek adalah seorang perancang skema atau perencana. Sejarah adalah tentang mencoba memahami masa lalu dengan cara yang kritis, baik negatif maupun positif. Mempelajari masa lalu dapat membantu kita memahami sejauh mana kita sampai dan memberi kita wawasan tentang produksi dan penggunaan lingkungan buatan. Sejarawan menggunakan bukti untuk memahami apa yang terjadi dan mengapa itu terjadi. Dalam sejarah arsitektur, bukti ini dapat berupa bangunan itu sendiri ataupun sisa-sisanya, dan mendokumentasikan rencana, gambar, deskripsi, jangka waktu, atau tagihan. Gambaran kita tentang setiap periode sejarah adalah berasal dari banyak sumber, seperti literatur, perbuatan, bangunan, dan artefak. 3 prinsip dalam arsitektur adalah kekuatan,
atau firmitas. Firmitas mencakup penyaluran beban yang baik dari bangunan ke tanah dan juga pemilihan material yang tepat. Vitruvius menjelaskan setiap material yang dipakai dalam bangunannya, seperti batu bata, pasir, kapur, batu, dan kayu. Kemudian ia menjelaskan metode membangunnya. Fungsi atau utilitas. Pada utilitas, yang ditekankan adalah pengaturan ruang yang baik, didasarkan pada fungsi, hubungan antar ruang, dan teknologi bangunan seperti pencahayaan, penghawaan, dan lain sebagainya. Keindahan atau venustas. Proporsi dan simetri merupakan faktor yang dianggap mempengaruhi keindahan. Fungsi merupakan titik awal yang mendasar dari arsitektur. Fungsi dalam pengertian sederhana adalah kegunaan. Fungsi timbul sebagai akibat adanya kebutuhan manusia dalam mempertahankan dan mengembangkan hidup. Fungsi adalah proses, tujuan, keseluruhan, perilaku, dan hubungan. Bentuk, suatu perwujudan dari organisasi ruang yang merupakan hasil dari suatu proses pemikiran. Bentuk memiliki ciri seperti wujud, dimensi, warna, tekstur, posisi, orientasi, serta inersia. Konstruksi, dikenal juga sebagai satuan infrastruktur pada suatu atau beberapa area. Konstruksi sebagai objek keseluruhan bangunan yang terdiri dari bagian-bagian struktur. Pola organisasi ruang diklasifikasikan dalam 5 bentuk, yaitu centralized organization, ruang-ruang yang disusun terpusat pada titik sumbu; linear organization, ruang-ruang yang disusun deret pada satu garis acuan; radial organization, kombinasi ruang dari centralized dan linear; cluster organization, ruang-ruang yang dikelompokkan oleh kedekatan bentuk fisik; grid organization, ruang yang diatur pada posisi dan jarak yang konsisten. Konsep adalah sebuah proses pemikiran yang menggabungkan berbagai macam ide yang didapat dari gagasan, pendapat, dan pengamatan hingga menjadi satu kesatuan. Berikut ini adalah 5 jenis konsep ide desain dalam perancangan arsitektur. Konsep analogi, sebuah konsep ide yang mengambil bentuk, ciri, dan sifat khas dari suatu benda ataupun makhluk hidup, kemudian diterapkan ke dalam desain. Konsep metafora, sebuah konsep ide yang mengumpamakan atau mengandaikan suatu benda ataupun makhluk hidup, kemudian diterjemahkan ke dalam desain tanpa harus menirukan bentuk dan ciri-ciri. Konsep esensi atau hakikat, sebuah konsep ringkasan pokok yang diambil inti dari semua aspek-aspek persoalan yang rumit. Konsep hakikat adalah konsep desain yang bisa memberikan identitas pada bangunan yang didesain. Konsep pragmatik, sebuah konsep tanggapan langsung dari pemecahan persoalan-persoalan yang rumit di program perancangan desain, agar nantinya tidak menimbulkan masalah. Konsep utopia, sebuah konsep yang dicita-citakan arsitek melalui berbagai macam penelitian panjang, guna untuk mewujudkan desain yang ideal untuk masa depan. Sketsa ini menggunakan konsep desain analogi dari gerakan kaki seorang balerina. Penganalogian ini menghasilkan sebuah sketsa rancangan bangunan sekolah seni dengan desain yang futuristik, dengan kesan seperti bangunan pada sekolah di luar negeri. Filosofi dari balerina itu sendiri yaitu pandangan kepada seorang penari balet yang banyak melakukan tarian dengan gerakan sulit tetapi sangat indah ketika dinonton dan dilihat. Pengambilan analogi gerakan kaki balerina ini didasarkan atas keindahan yang tercipta ketika seorang balerina melakukan tarian balet.